Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, apa kabarnya? Kenalin, nama aku Nur Ariyanti. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Jurnal Perdagangan Internasional dalam pandangan Islam. Jurnal ini mengenai studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO atau World Trade Organization. Jurnal ini bersumber dari Jurnal Al-Kafi, dari Journal of Islamic Economics yang ditulis oleh Agi Listia Rahayu. Dalam bab pendahuluan ada kalimat yang menarik, yaitu sebenarnya WTO, World Trade Organization, merupakan alat dari negara-negara maju untuk memperkuat penjajahan ekonomi dan perdagangannya di negara-negara berkembang. Jurnal ini menggunakan metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, dan data yang didapatkan dianalisis dengan cara deduktif, induktif, dan analisis deskriptif. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu ada 3 prinsip dasar hukum internasional menurut Profesor Alexander Goldstein. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Ini maksudnya tiap-tiap negara bebas membuat kontrak dagang yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain. Kedua, prinsip Pacta Sunt Servanda. Maksudnya, prinsip ini bersifat universal yang dihormati negara-negara di dunia, yaitu setiap kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, prinsip penggunaan arbitrase. Penyelesaian sengketa bisa menggunakan arbitrase. Lalu ada, menurut Adam Smith di bukunya The Wealth of Nations, ada 2 fungsi utama perdagangan internasional. Yang pertama, membuat atau menciptakan ruang untuk mengalihkan kelebihan pada produksi dari kebutuhan konsumsi domestik. Yang kedua, untuk mengatasi kendala pasar domestik yang memiliki ruang lingkup yang cukup sempit. Lalu ada pengertian mengenai World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, yang merupakan organisasi yang mengatur sistem perdagangan internasional dengan peraturan-peraturan dan perjanjian perdagangan antar negara. Terdapat 5 prinsip utama pedoman WTO. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation. Kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Lalu yang kedua, prinsip National Treatment. Produk dari negara yang impor harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri, berlaku untuk semua pajak dan pungutan lainnya. Untuk perundang-undangan, pengaturan, persyaratan, hukum, pengangkutan, distribusi, dan lainnya. Lalu yang ketiga, prinsip larangan restriksi atau pembatasan. Jika larangan tetap dilakukan, maka hal itu dapat mengganggu praktik perdagangan normal. Lalu yang keempat, ada prinsip perlindungan melalui tarif, dengan menaikkan tarif bea masuk. Lalu yang kelima, prinsip resiprositas. Prinsip fundamental yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan internasional dalam perspektif Islam, ada beberapa peraturan dalam Islam yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Dalam hal ekspor, yang pertama, dilarang ekspor barang atau jasa yang membantu musuh untuk membahayakan masyarakat muslim. Lalu yang kedua, jenis barang yang diekspor diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, mengadakan perjanjian yang sesuai dengan aturan dalam Islam. Yang keempat, barang atau jasa yang diekspor bukan barang kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal impor, kurang lebihnya sama, yaitu yang pertama, barang yang diimpor tidak boleh ada unsur haram. Lalu, perjanjian impor harus sesuai dengan syariat Islam. Lalu, tidak boleh mengimpor barang yang membahayakan masyarakat, khususnya muslim. Lalu, dalam jurnal ini juga ada kritik terhadap organisasi perdagangan internasional. Kritik yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar WTO itu tidak demokratis. Hal ini dibuktikan pada saat Amerika Serikat melakukan negosiasi perdagangan guna mendapatkan sejumlah besar komite konsultasi industri. Hal ini telah mengabaikan kontribusi masyarakat, konsumen, lingkungan, hak asasi manusia, dan organisasi buruh. Lalu yang kedua, WTO tidak akan membuat rasa aman. Pada realitanya, dunia didominasi dengan negara-negara kaya dan maju yang memiliki kepentingan individual, sehingga memunculkan kemarahan, kebencian, dan membuat rasa tidak aman. Lalu yang ketiga, WTO telah melanggar dan melewati batasan sistem bisnis dan norma-norma hak asasi manusia. WTO telah menetapkan aturan atas hak perusahaan untuk mengakses keuntungan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan bisnis. Lalu yang keempat, WTO telah merusak lingkungan lokal dan nasional.
WTO berupaya meliberalisasikan industri, termasuk pembalakan, perikanan, fasilitas air, dan lain-lain. Lalu yang kelima, WTO memiliki 3 prinsip utama yang menjadi hambatan untuk memasuki jalan menuju liberalisasi ekonomi di negara tersebut. Terdapat beberapa perbedaan sistem perdagangan bebas yang ada pada sistem ekonomi Islam dan WTO. Pertama, perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam itu berguna untuk memenuhi kebutuhan materi, ruh atau jiwa, untuk menciptakan rasa aman dan memenuhi segala kebutuhan secara layak. Seperti pada firman Allah surah Hud ayat 61 yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Dan terdapat juga di surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sedangkan pada WTO, sistemnya hanya mencapai kepuasan material dan kekayaan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kepuasan spiritual. Lalu yang kedua, perbedaan yang kedua, perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam secara ideologis dan etika berdasarkan hal-hal yang baik, amanah, jujur, murni, saling kerjasama, menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan. Hal ini terkait dengan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja. Sedangkan WTO memisahkan agama dengan ranah kehidupan dunia sehingga tidak ada kepercayaan dan etika dalam ekonomi. Perbedaan yang ketiga, pengendalian perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam sesuai dengan maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga agama, akal, jiwa, dan harta. Sedangkan WTO menggunakan prinsip yang berlandaskan pada ideologi yang dikejar oleh pemerintah seperti borjuis, komunis, sosialis, dan kooperatif. Lalu yang keempat, perbedaannya yaitu perdagangan bebas pada sistem ekonomi Islam beroperasi sebagai pasar bebas yang murni dan bersih, bebas dari penipuan, bebas dari ketidaktahuan, perjudian, monopoli, eksploitasi, dan ketidakpuasan. Sedangkan WTO, pasar bebas berdasarkan pada pemikiran atau gagasan bebas tanpa pengendalian sehingga banyak kasus yang mengarah pada pembentukan kartel, monopoli, dan eksploitasi. Jadi, dapat disimpulkan, jika dasar-dasar sistem ekonomi Islam diterapkan pada kegiatan dan kehidupan masyarakat, khususnya pada kegiatan perdagangan, maka akan tercapai kehidupan yang layak dan mulia, serta merupakan suatu tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan maksimum setiap warga negaranya, terlepas dari agama dan ideologi mereka. Namun, berbeda dengan sistem perdagangan bebas yang diterapkan pada Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, yaitu untuk mencapai kepuasan materi dan kekayaan yang maksimal, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun, semakin meningkatnya ketimpangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, sehingga hal tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan dan transaksi ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap.